Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Novi Aristin dalam program Learning Podcast. Program yang mana menyajikan berita aktual, berita terupdate, dan yang pastinya no hoax. Kali ini kita akan berbincang santai nih dengan dua orang narasumber, yaitu penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Yang pertama ada Bapak Asnedi, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Rinaldi Wijaya, SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat juga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti pepatah lama nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita masuk di berbincang-bincang santai nih Pak, mungkin bisa dijelaskan profil singkatnya Pak, baik itu karirnya maupun keluarga. Mungkin bisa dimulai dari Pak Asnedi dulu Pak. Oh baik, terima kasih Mbak Novia. Benar ya, Mbak Novia. Saya kalau secara singkat sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, masa kerja saya lebih banyak di pemasyarakatan sebetulnya. Jadi makanya saya lebih cenderung sebagai penyuluh hukum, saya lebih berkonsen untuk ke lapas rutan, memberikan info-info hukum yang up to date. Termasuk hari ini kita berdua ingin memberikan info itu, baik kepada petugas atau pegawai ataupun kepada warga binaan. Saya bekerja itu lebih kepada melayani orang, jadi lebih terjurah kepada pelayanan publik. Lebih ke pelayanan publik Pak ya? Iya, pelayanan publik. Memang dari awal kerja sudah jadi penyuluh hukum? Awal kerja saya di divisi pemasyarakatan, namun saya ditugaskan oleh pimpinan saat itu mengerjakan registrasi, penghitungan remisi, dan lain-lain di bidang pemasyarakatan. Mungkin ke Pak Rinaldi Pak. Ya, kalau saya masuk ke Kementerian Hukum dan HAM itu tahun 2010. Tapi kalau profesi sebagai penyuluh hukum itu sejak tahun 2016 ya, sampai sekarang alhamdulillah betah menjadi penyuluh hukum. Nah, itu penyuluh hukum itu apa sih Pak? Penyuluh hukum tadi? Penyuluh hukum itu Mbak Novia adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta hak secara penuh untuk memberikan atau menyampaikan kegiatan penyuluh hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu penyuluh. Kemudian kami juga selain memberikan tugas, juga menyampaikan informasi hukum. Seperti saya katakan tadi, menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat sesuai dengan dari SK Menteri Hukum dan HAM kepada masyarakat itu juga termasuk kepada pada hari ini pada para pendengar apa penyita nih? Pemirsa aja. Pemirsa. Termasuk kepada pemirsa yang saat ini kita lagi lakukan. Juga kalau lebih spesifik bagi kami itu kepada warga binaan kalau di lapas. Sudah berapa banyak tempat nih Pak melakukan penyuluhan? Banyak juga ya. Udah ratusan. Kalau lapas 2021, Muara Enim ini mungkin yang pertama acara podcast ini. Kami sudah mengikuti sebetulnya dari awal sejak Pak Kalapas bertugas ini, Pak Herdianto, saya tahu betul beliau. Nah itu saya ikuti, bagus juga karena ini lumayan. Jadi pemirsanya banyak dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Artinya kami sebagai penyuluh selain dari tugas pokok kami menyampaikan informasi hukum itu bisa diakomodir oleh Humas Lapas Muara Enim. Sebagai medianya Pak ya? Iya. Baiklah, tadi kan penjelasan tentang penyuluh hukum ya Pak ya, baik pengertian, tugas, dan fungsinya. Dan sekarang mungkin kita masuk ke tema Pak ya. Nah, tema kita hari ini kan ada dua Pak ya, pengaduan. Pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Mungkin untuk pembahasan tema ini satu persatu Pak ya. Boleh. Biar tidak terpotong ya penjelasannya. Mungkin yang pertama ke Pak Asnedi dulu nih Pak. Boleh. Pengelolaan pengaduan. Apa sih Pak yang menjadi pertimbangan sehingga pengelolaan pengaduan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Pak?
Pertimbangan itu dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang layanan pengaduan itu untuk meningkatkan kinerja, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan disediakan akses bagi pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya. Nanti disediakan tim oleh satuan kerja untuk menerima pelaporan, kemudian akan diproses seperti itu. Kemudian juga diberikan penghargaan atau apresiasi dan perlindungan bagi yang melaporkan. Bagi si pelapor ya Pak ya. Sehingga nanti akan diputuskan apakah itu pelanggaran kode etik atau tindak pidana. Itu semua sudah diatur Pak ya? Sudah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kalau misalnya sudah ada yang ingin melakukan pelaporan nih Pak, hal tersebut disampaikan kemana Pak? Kalau ada yang ingin menyampaikan pelaporan, itu disampaikan kepada unit layanan pengaduan atau ULP kalau tingkat Satker. Jadi unit layanan pengaduan itu dibentuk, kalau di tingkat Satker itu dibentuk oleh satuan kerja, di sini Kalapas Muara Enim. Kemudian nanti itu terdiri dari ada ketua unit layanan pengaduan, kemudian bagian penerima pendaftaran 1 orang, dan ada 3 tim untuk investigasi layanan pengaduan tersebut. Kalau sampai di tingkat Kanwil, itu mungkin SK dikeluarkan oleh Kanwil atau WLP di divisi pemasyarakatan. Dulu saya ada pengalaman Mbak Novia, jadi 2013 itu pertama kali dibentuk. Tanggal 18 Februari kalau nggak salah itu dibentuk WLP Kanwil Kumham. Dan disertai dengan pembentukan WLP di tingkat Satker, Lapas Rutan. Sekarang kan bisa ditunjuk oleh Kalapas untuk ada kewenangannya juga. Kalau dibentuk oleh Kalapas itu kewenangan dalam hal layanan pemasyarakatan di tingkat UPT, layanan pembinaan atau layanan keamanannya. Jadi apabila ditemukan layanan yang kurang standar, maka bisa dilaporkan kepada tim yang diunjuk. Tadi kita udah lihat ruangannya khusus dibentuk oleh Pak Kalapas. Jadi sangat bergembira, mungkin kami sebagai penyuluh akan sampaikan dengan Pak Kepala Divisi Pelayanan HAM atau mungkin juga ke Pak Kadipas, karena kami juga ditunjuk sebagai koordinator penyuluh. Jadi kita harus melihat Posyankomas yang ada di UPT. Beberapa UPT kami lihat lumayan, jadi memang disediakan akses yang cukup bagus. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk dalam hal pengaduan ini. Bisa untuk kepada masyarakat, juga kepada petugas atau pegawai. Mekanisme penyampaian ini Pak, bisa secara langsung atau tidak langsung? Mekanisme penyampaian bisa dia langsung atau melalui email atau nomor, ada di, saya hafal nomornya ya. Ada nomor aduan dari Irjen ya. Jadi mekanismenya ada 2 cara, ada langsung atau tidak langsung. Kalau dia langsung tadi yang diterima oleh tim layanan pengaduan, kalau tidak langsung melalui nomor hotline dari Irjen. Kemudian UPT juga menyediakan nomor layanan pengaduan di tingkat UPT dan di Kanwil. Jadi ada 2 macam. Tapi yang lebih kita harapkan agar lebih cepat penanganan. Sebetulnya sama yang sudah langsung, itu yang langsung ya Pak ya? Jadi di UPT dia dikatakan Lapas Muara Enim itu kalau dia standby seperti tadi kita lihat di ruangannya, itu lebih bagus ditangani langsung. Agar dalam waktu seperti ketentuan, dalam waktu 14 hari Pak Kalapas bisa memutuskan apakah itu layanan harus diperbaiki atau itu merupakan pelanggaran kode etik atau kepidana, itu kan seperti itu kalau di Peraturan Menteri ada tingkat seperti itu. Biar lebih efektif gitu Pak ya? Iya, biar lebih efektif. Jadi lumayan sekarang di Lapas Rutan, khususnya Lapas Muara Enim sudah terbentuk ruang khusus untuk Posyankomas, dan memang lebih bagus kalau untuk di tingkat Satker ya ditangani langsung, karena bisa dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh Pak Kalapas, dan itu independen sesuai peraturan menteri. Jadi kalaupun ada pengaduannya di layanan misalkan contoh pembinaan ya,
tentunya tim yang ditunjuk oleh Pak Kalapas yang menangani adalah di bidang lain. Jadi biar dijamin ke pelaksananya lebih terjamin ke penanganannya, jadi lebih kredibel dan kemudian lebih netral karena di situ ada menyangkut juga transparansi. Jadi ada efektif juga. Jadi biar cepat ditangani orang yang tidak terlalu berkaitan dengan hal yang diadukan. Jadi dia tidak merasa bersinggungan dengan yang dilaporkan. Jadi biar lebih efektif. Biasanya pengaduan tersebut kok memuat apa saja, Pak? Kalau di pengaduan itu maksudnya ini isi pengaduan. Ya, isi pengaduan. Jadi kalau diharapkan itu kalau pengaduan ya seperti yang ada di dalam peraturan itu bisa dia memuat tentang kejadian ya. Jadi misalkan katakanlah kalau apa sih mungkin ada warga binaan atau keluarganya. Dia menyebutkan tempat kejadian, waktunya kapan, kemudian pihak-pihak mana saja yang dimungkinkan atau berkaitan dengan masalah yang diadukannya, kejadian itu. Kemudian perlu juga dipahami bahwa pengaduan yang disampaikan itu juga ada bukti, ada dokumen-dokumen yang disampaikan. Jadi kalau sekarang kan ada bukti mendukung, ada misalkan foto misalkan ya, atau saksi orang itu bisa. Jadi lebih hal-hal yang akan disampaikan itu tempat kejadian, waktunya kapan, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian, sehingga bisa memudahkan tim investigasi untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya nanti akan dilakukan lapor hasil pemeriksaan dari laporan itu akan dilaporkan kepada Kalapas untuk tingkat satu. Seperti itu. Kalau untuk pelapor nih Pak, identitasnya kan dirahasiakan. Ya, kalau pelapor itu dirahasiakan. Kalau misalnya ketahuan nih Pak, si ini yang melapor, apa nih Pak tindakan yang diambil oleh unit layanan pengaduan? Kalau di dalam peraturan menteri itu identitas pelapor yang diketahui maka untuk ini pegawai atau pegawai tersebut yang tidak melakukannya bocor ya, maka yang membocorkan itu ditindak. Jadi dirasa maka dijatuh hukuman lah kalau misalkan ada katakanlah mungkin dalam tim tidak profesional bekerjanya, karena memang pelapor itu harus dirahasiakan. Kemudian selain dirahasiakan juga dia juga harus diberikan nanti penghargaan atas laporan itu. Apalagi kalau pegawai melaporkan sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kebaikan dari suatu proses di organisasi, maka diberikan penghargaan. Jadi kalau bocor ketahuan, maka yang membocorkan itu yang kena hukuman. Katakanlah kalau kita di PNS dihukum disiplin. Iya, hukum disiplin. Karena tidak bisa menjaga rahasia seperti itu. Baiklah Pak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai ketentuan umum, laporan pengaduan, kemana laporan disampaikan. Nah, mungkin masyarakat kan ingin mengetahui juga nih Pak, bagaimana mekanisme pemeriksaan laporan pengaduan apabila sudah masuk pada unit layanan pengaduan. Baik, untuk mekanisme pengaduan itu setelah pengaduan disampaikan nanti akan didata oleh tim. Kemudian setelah didata oleh tim akan diverifikasi. Ini misalkan ini tergolong bidang keamanan atau bidang pembinaan. Setelah itu diverifikasi, nanti akan dilanjutkan investigasi dengan permasalahan itu. Selanjutnya, tadi seperti saya sampaikan di depan tadi sebelumnya, akan dirapatkan tentang lapor hasil pemeriksaan itu. Jadi hasil investigasi dirapatkan, kemudian dilaporkan kepada Kalapas. Kalau yang pengaduan di tingkat Satker akan dilaporkan ke Kalapas. Kemudian nanti Kalapas memutuskan apakah itu layak untuk diperbaiki layanan yang diadukan itu,
kemudian bisa juga tergolong pelanggaran kode etik. Nah ini kalau di ketentuan kita itu kewenangan itu kalau dia kode etik bisa diambil alih oleh divisi pemasyarakatan. Ya, termasuk juga layanan pemasyarakatan kalau menurut sudah masuk ke ranahnya bisa juga divisi pemasyarakatan. Tapi memang kalau pembagian sesuai dengan yang kita ketahui itu kalau layanan pemasyarakatan itu tingkat satker. Divisi pemasyarakatan juga bisa. Nah semua itu kalau ternyata ada hal-hal yang dianggap peristiwa itu berpengaruh kepada orang banyak ataupun menjadi problem nasional, maka itu yang menentukan diri masyarakat. Kalau di peraturan menteri seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya nih Pak, hasilnya tuh pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai atau tindak pidana, tindakan apa nih Pak yang diambil? Baik, kalau hasilnya misalkan sebagai pelanggaran kode etik atau bukan pelanggaran kode etik ya, jadi dia bisa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, bisa dikatakan ini pelanggaran kode etik pegawai atau bukan pelanggaran kode etik pegawai, maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Inspektor Irjen Kumham dapat merekomendasikan pemulihan nama baik pelapor. Ini kalau pelapor ya, kalau pelapor. Jadi kalau dia tindakan dilakukan itu memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, yang hasil tindakan yang disampaikan itu merupakan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, maka menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian kalau yang kedua, memerintahkan pengembalian uang negara. Kalau misalkan merupakan tindakan yang dilakukan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tadi. Kemudian yang ketiga itu hasil pemeriksaan terdapat dugaan mengenai tindak pidana, maka diteruskan kepada instansi yang berwenang. Jadi ada 3 itu, meneruskan dari hasil investigasi tadi. Kalau memang ternyata itu ada indikasi ke dugaan tindak pidana, maka diteruskan kepada instansi yang berwenang. Seperti itu. Baiklah Pak, itu tadi kan masalah pengelolaan pengaduan Pak ya. Mungkin kita sekarang beralih ke Pak Rinaldi Pak ya. Mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Nah, saya penasaran nih Pak, apa yang dimaksud dengan bantuan hukum gratis ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Fia. Jadi bantuan hukum gratis ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini perlu digarisbawahi, cuma-cuma itu adalah gratis, sama sekali tidak butuh uang. Jadi penerima bantuan hukum ini tidak perlu mengeluarkan sedikit pun kepada pemberi bantuan hukum. Dan bantuan hukum gratis ini sudah ada sejak tahun 2011 Mbak. Di sejak zaman Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah diundang-undangkan undang-undang bantuan hukum gratis ini. Oh tadi dalam pengertian bantuan hukum itu ada istilah pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak, siapa pemberi bantuan hukum? Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah pemberi bantuan hukum adalah orang yang profesi sebagai pengacara di dalam organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan terakreditasi. Jadi pemberi bantuan hukum adalah OBH atau LBH yang mempunyai pengacara-pengacara. Nah, OBH ini sudah terdaftar sebelumnya, sudah berbadan hukum. Dan jika ingin bisa menjadi pemberi bantuan hukum, tentunya harus mengikuti akreditasi. Nah, setelah dapat akreditasi, barulah bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Jadi pemberi bantuan hukum itu dengan kata mudahnya adalah pengacara di dalam OBH yang sudah terdaftar akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok yang masuk kategori tidak mampu, Mbak. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang masuk kategori miskin, gitu loh, yang perlu dapat bantuan, baik itu bantuan sosial atau bantuan negara. Jadi orang-orang inilah yang berhak menerima bantuan hukum gratis, tidak sembarangan orang. Jadi syaratnya itu orang yang termasuk orang tidak mampu, gitu loh.
Parameter tidak mampu itu seperti apa? Nah, tidak mampu ini luas Mbak sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang tidak mampu atau miskin, kalau standarnya ini kita sedikit susah karena kebanyakan kita lihat nih seluruh rumah pun itu sudah punya kendaraan motor. Jadi kalau kita berbicara tentang orang tidak mampu, miskin, bukan berarti mereka tidak mempunyai kendaraan. Tentu juga mereka bisa untuk mempunyai motor, tapi memang taraf hidup yang mereka jalani sehari ini sangat kurang. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara layak. Contoh, mereka punya motor, mungkin mereka usaha dari motor itu untuk gojek segala macam atau ngangkat barang, dan ternyata hasil dari usaha mereka setiap hari itu kurang untuk membeli bahan pokok untuk menghidupi dirinya sendiri atau keluarga. Nah itu, jadi kalau soal parameter miskin, kita tidak boleh lagi memandang sesuatu yang ada di dalam rumah mereka. Ya, belum tentu orang miskin itu tidak punya motor, tapi secara memenuhi kebutuhan sehari itu tidak bisa. Itu bisa dikatakan miskin dalam undang-undang ini. Nah, misalnya ada orang miskin tersebut, Pak, tersandung masalah hukum nih, dan ingin mendapatkan bantuan hukum gratis. Gimana tuh Pak caranya? Ya, syaratnya udah Mbak ya, cuma 3. Kalau dalam undang-undang kita cuma 3. Satu, dia ada identitas diri, baik itu KTP atau KK. Kedua, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis ini adalah mengurus surat keterangan tidak mampu. Jadi warga yang tidak mampu ini ditunjukkan oleh surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah setempat. Ya, dan ketiga itu mau bercerita tentang kejadian kepada pihak OBH atau LBH yang dituju. Jadi kalau ke sana tapi nggak mau cerita susah juga. Ya, jadi 3 syarat itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika tidak ada surat keterangan tidak mampu nih, kadang kan memang keluarga penerima bantuan hukum ini kadang susahan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. Nah, ini bisa diganti dengan kartu-kartu pemerintah yang pernah dikeluarkan yang khusus ditujukan untuk keluarga tidak mampu. Contoh nih, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu bantuan sosial, kartu berdasar miskin, dan kartu yang semacamnya yang pernah dikeluarkan untuk golongan-golongan tidak mampu. Kalau misalnya nih Pak, pemohonnya itu buta huruf atau tidak bisa menulis, gimana itu Pak? Itu ya, jadi dalam syarat itu pemohon di sini penerima bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus menceritakan kronologi kejadian dengan tulisan. Nah, jika memang seseorang tersebut buta huruf, ya, nulis nggak bisa, itu bisa hanya sekedar menceritakan secara detail kepada pihak OBH. Nanti pihak OBH yang akan mencatat setiap kata yang dikeluarkan oleh penerima bantuan hukum. Jadi tidak susah untuk mendapatkan bantuan hukum gratis ini, tidak susah. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tinggal cerita tentang kejadian. Dan juga kalau ternyata korban ya yang ingin mendapatkan bantuan hukum ini ternyata seorang yang tidak bisa bicara juga, itu bisa membawa keluarganya. Jadi syarat pengaduan itu kan harus ada persetujuan si korban. Jadi nanti keluarga yang berbicara dan yang mengiyakan dengan syarat itu adalah korban tersebut. Jadi tidak susah sebenarnya Pak tidak susah mendapatkan itu ya. Tapi memang informasi tentang bantuan hukum gratis ini kurang banyak yang mengetahui. Padahal kami sudah selalu melakukan penyuluhan. Ya mungkin mereka ketika kami melakukan penyuluhan sedang mengantuk. Jadi banyak tidak mendengar. Atau mereka masih kurang percaya. Karena mereka selalu ada slogan, Mbak. Jadi masyarakat awam ini punya slogan selalu punya slogan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sedangkan di Indonesia ini sebenarnya hukum kita ini sudah benar, Mbak. Tapi aparat yang membuatnya tidak benar. Kalau dari segi hukum kita tegas, kuat. Ya, Indonesia memperlakukan seluruh warganya sama di depan mata hukum. Maka dari itu adalah undang-undang bantuan hukum gratis ini diciptakan. Ya, jadi setiap orang warga yang tidak mampu tersandung masalah hukum mendapatkan pendampingan, ya, pengacara gratis. Bantuan hukum yang diberikan ini Pak terkait apa saja? Ya, kalau bantuan hukum ini mencakup 2, ya, litigasi dan non litigasi. Ini langsung saya jelaskan litigasi aja ya.
Jadi litigasi ini adalah penanganan perkara yang dilakukan dalam proses pengadilan. Ya, biasanya dengan membeberkan informasi dan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Contoh terjadi kasus pembunuhan, narkoba atau pencurian, itu biasanya kan pembeberan informasi dan bukti-bukti. Dan untuk non litigasi ini biasanya penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan yang biasanya mempunyai itikat baik di antara kedua belah pihak nih. Jadi misalnya pertikaian pencurian nih. Ya, jadi kedua belah pihak ini antara pelaku dan korban sepakat untuk damai. Dan ini biasanya dilakukan di luar pengadilan, namanya mediasi. Dan non litigasi ini juga bukan saja mediasi, tapi juga sebagai salah satu pencegahan atau pemberian informasi hukum agar suatu tindakan kriminal ini tidak terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya penyuluhan hukum, ya, seperti yang kami lakukan. Dan ada juga namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, semacam itu adalah termasuk non litigasi. Oke, mungkin itu saja nih Pak ya. Perkara bincang-bincang kita hari ini. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Asnedi. Ya baik, terima kasih Mbak Novia. Jadi sebelum closing statement, mungkin boleh mengucapkan terima kasih pada pihak lapas, Pak Kalapas dan tim Humas ya. Lapas Muara Enim, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami penyuluh hukum. Saya mewakili teman-teman penyuluh hukum di Kanwil Sumsel. Terima kasih. Dan statement terakhir saya untuk layanan pengaduan. Mari manfaatkan akses sudah disiapkan oleh pihak lapas bagi masyarakat di sekitar lapas atau para pegawai. Jadi kalau di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2012 ya, di situ terkandung maksud untuk perbaikan kinerja. Jadi mari manfaatkan akses sudah disiapkan oleh Pak Kalapas, laporkan semua ada penyimpangan, baik itu nanti akan diputuskan itu sebagai perbaikan di layanan pemasyarakatan ataupun pelanggaran kode etik atau tindak pidana, maka akan diputuskan seperti itu. Jadi manfaatkan dengan baik, dan ini semua adalah untuk perbaikan kita dalam tugas sebagai pegawai hukum HAM untuk pelayanan publik yang terbaik. Seperti itu menurut saya. Dari Pak. Jadi terakhir ya, untuk seluruh pemirsa yang mendengar ini, bahwa bantuan hukum gratis ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang mampu, yang berpura-pura tidak mampu, jangan coba-coba, karena kebanyakan nanti ada orang kaya pura-pura miskin, nanti jadi miskin beneran ya. Jadi mohon kesadaran masing-masing, jika memang masuk kategori mampu, jangan pernah menggunakan bantuan hukum gratis ini. Dan untuk orang-orang yang masuk kategori tidak mampu, jangan pernah ragu untuk memanfaatkan bantuan hukum gratis ini, ya. Karena percayalah bahwa hukum di Indonesia ini sangat tegas dan adil. Ya, hukum ini sudah benar dan kami mencoba untuk implementasikannya dengan adanya bantuan hukum gratis ini bagi orang yang tidak mampu yang kena salah hukum. Oke nih Pak, mungkin untuk yang terakhir nih, sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya.